Ini tentang hidup kita. Jangan-jangan sudah puluhan tahun hidup, tapi kita belum tahu apa yang kita kerjakan dalam hidup ini. Saya khawatir, jangan-jangan kita sibuk, pada akhirnya kita pulang. Gak ada yang gak pulang, Pak. Penyebab kita kembali itu bukan COVID-19 yang sekarang marak. Bukan persoalan sakit. Karena yang sehat pun kalau sudah waktunya tiba pulang, dia pulang. Syarat meninggal itu bukan sakit. Syarat meninggal itu bukan tua. Karena yang muda bahkan belum lahir pun itu bisa wafat. Ada orang berkata dia sudah bau tanah katanya. Dia nggak sadar kalau dia pun bau kuburan. Itu yang beberapa bagian mesti kita luruskan kembali. Jadi tugas kita, Ibu ini kelihatan Bu? Belum saya tulis ya. Ya pasti. Oke. Tugas kita ada di bumi. Ini tuliskan. Kemudian di bumi kita diperintahkan mengumpulkan perbuatan baik, disebut dengan amal saleh. Ini poinnya. Amal saleh ini dibagi pada dua bagian. Ada yang sifatnya ritual untuk menunjuk hubungan kita dengan pencipta Allah Subhanahu wa taala. Disebut oleh para ulama untuk memudahkan dengan hablum minallah. Hablum itu garis tali minallah yang terhubung ke Allah. Ada amal soleh kita yang terhubung garisnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata Allah diwajibkan kepada kita untuk mengerjakan perbuatan yang pertama ini. Ini pun feedbacknya kembali ke kita. Contoh misal kita ambil sholat. Contoh pertama, sholat hubungan kita langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat kita mengerjakan sholat pun kata Allah, manfaatnya bukan untuk saya, kata Allah. Kembali lagi pada kita. Karena itu ketika Anda bertanya, kenapa saya mesti sholat ya Allah? Diperdengarkan 5 kali dalam sehari. Supaya kita paham betul bahwa manfaat sholat kembali pada diri kita lagi. Coba, dalam sehari bukankah kita mendengar kalimat yang disampaikan oleh seorang muadzin? Ya, apa artinya? Adzan? Adzan apa artinya? Sebetulnya bukan panggilan asal kata adzan itu, asalnya telinga. Adzan itu asalnya telinga, jamaknya udhun. Jamak dari udhun itu adzan. Kenapa adzan disebut dengan adzan? Karena ini satu-satunya lafaz di muka bumi yang pasti akan selalu terdengar oleh orang yang masih punya pendengaran di telinganya. Dan ini satu lafaz satu-satunya di bumi yang tidak pernah berhenti 24 jam. Silahkan Anda cek kalau tidak percaya. Ya, karena itu waktunya setiap tempat pasti selalu berbeda. Jakarta selesai, Bekasi adzan. Bekasi selesai, Cikarang adzan. Cikarang selesai, Karawang adzan. Sampai semua berputar. Ya, dulu saya tinggal di Tripoli, Mesir selesai adzan, Libya adzan. Selesai Libya, Tunisia adzan. Tunisia selesai, Aljazair adzan. Maroko, sampai terus nyebrang. Ternyata 24 jam nggak pernah berhenti. Dan dahsyatnya, itu dibagi di setiap waktu beraktivitas. Bangun tidur pertama, subuh. Subuh selesai, muncul siang, zuhur. Selesai, masuk sore, asar. Selesai, pembuka ke malam, maghrib. Muncul malamnya, isya. Sampai tidur kita isya ke subuh lagi, 5 waktu dibagi, diperdengarkan kalimat itu. Ketika muncul kalimat, hayya 'alas shalah, Allahu akbar, hablum minallah. Apa bentuk ibadahnya? Hayya 'alas shalah, tunaikan salat. Anda bertanya kenapa mesti salat? Kata Allah lewat suara muadzin, hayya 'alal falah. Supaya engkau sukses. Supaya engkau bahagia. Jadi falah itu bukan sekedar bahagia. Saya pernah terangkan di sini, kalau Anda buka kamus bahasa Arab Inggris, maka falah itu diterjemahkan dengan success and happiness. Jadi di salat itu Pak, Bu, saya tekankan setiap saya ke sini, saya selalu ulang-ulang kalimat ini. Di dalam salat itu, baik gerakannya juga bacaannya itu terkandung ajaran-ajaran, hikmah-hikmah dan rahasia-rahasia bimbingan menuju kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup. Di gerakannya bukan gerakan asal-asalan. Makanya Nabi ketat mengatakan, kata Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian persis seperti melihat saya salat. Ada seorang bernama Khalid bin Rafi Az-Zuraiqi. Kisah ini ada di hadis Muslim, nomor hadis 319. Ya, riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini ada seorang bernama Khalid bin Rafi Az-Zuraiqi di zaman Nabi. Datang ke masjid, salat di samping Nabi.
Wan nabiyyu fi nahiyatin ukhra minal masjid. Jadi Nabi sedang duduk di sisi lain, dia salat kurang lebih di sinilah. Begitu selesai salat, sallama yaminan wa samala, dia salam ke kanan dan ke kiri, thumma atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa sallama ilaihi. Dia mengatakan, "Assalamu alayk ya Rasulullah." Apa jawab Nabi? Perhatikan kalimatnya. "Wa alaikassalam wa rahmatullah, irji' salli fa innaka lam tusalli." Kata Nabi, "Wa alaikassalam wa rahmatullah," kamu salat lagi karena engkau belum salat. Padahal orang ini sudah salat dari takbir sampai selesai salam. Lalu dia mengulang salatnya sampai 3 kali. Jadi sekali selesai datang Nabi minta salat lagi. 2 kali selesai datang kata Nabi ulangi lagi. Sampai yang ketiga dia katakan, "Ya Rasulullah ma uhsinu ghairah." Ya Rasulullah, saya nggak bisa lebih bagus dari apa yang saya kerjakan tadi. Sampai sini kemampuan saya. Alimni, tolong ajarkan saya bagaimana sholat yang benar. Jadi kalau sekedar sholat saja dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam dan dianggap benar, mustahil Nabi akan seketat seperti menyampaikan tadi. Kata para ulama, kalau ada ibadah diminta ketat menunaikannya, pasti ada hikmah besar yang ada di belakang atau di balik ibadah yang dikerjakan itu. Lalu diajarkan oleh Nabi bahkan dari mulai wudu, teman-teman. Kata Nabi, asbighul wudu. Kata para ulama, ini menunjukkan orang ini bukan cuma dari berdirinya yang keliru, dari wudunya pun ada yang salah. Jadi kalau orang dari wudunya sudah keliru, cepat-cepat, asal basuh, asal usap, ini pasti akan berdampak pada keliru sholatnya. Tapi pertanyaannya, ada apa di balik sholat itu? Yang dahsyat, bahkan dari berdiri ini saja, kalau dipelajari dengan benar, itu ada bekal manajemen kehidupan yang sangat dahsyat. Dipraktekkan Abdurrahman bin Auf, hanya hikmah berdiri begini, 3 bulan jadi orang paling kaya nomor 3 di Madinah. Dan setahun jadi orang paling kaya nomor 1 di Madinah, yang kapaknya saja bahkan terbuat dari emas. Jadi bukan main-main. Rukuknya ada hikmahnya, sujud ada maknanya, terlebih bacaannya. Karena itu ketika Allah menyebutkan perintah solat dalam Al-Quran, ada sindiran yang halus tapi tajam. Kata Allah, akan ada orang solat nanti bahkan tidak mengerti apa yang ia ucapkan dan ia lakukan dalam solatnya. Jadi bagaimana kita bisa khusyuk dalam solat kalau yang kita baca pun tak kita pahami? Nah, apa manfaat di balik itu? Ada kesuksesan di situ. Ada kebahagiaan, falah. Nanti kalau saya turunkan lebih panjang lagi, tapi singkatnya, ketika kita diminta ibadah pun kepada Allah, hasilnya dikembalikan kepada kita. Jadi kalau orang dengar suara adzan, tahu bahwa sholat itu kunci kebahagiaan, mustahil ada orang yang malas untuk menunaikan sholat. Bukankah pemilik kebahagiaan Allah? Bukankah yang punya rezeki Allah? Bukankah yang punya kedudukan Allah? Qulillahumma malikal mulki, tu'til mulka man sya' wa tanzi'ul mulka mimman sya'. Katakan Muhammad pada hamba-hambaku, katakan Muhammad pada semua umatmu, aku yang punya kedudukan. Aku titipkan pada siapa yang aku kehendaki. Anda menginginkan kedudukan, Anda pengen jabatan, Anda pengen harta, Anda jauh dari Allah, ya bagaimana bisa meraihnya? Karena itu ketika Anda datang kepada Allah, Anda meminta petunjuk, ya Allah bagaimana cara aku mendapatkannya. Diberikanlah jalan lewat sholat itu. Makanya dalam sholat ada bacaan membimbing bagaimana dapat rizki yang benar. Warzuqni. Bagaimana supaya Anda kerja nikmat tidak diganggu banyak orang. Wajburni. Bagaimana supaya derajat kita diangkat. Warfa'ni. Bagaimana supaya dijaga kesehatan. Wa'afini. Bagaimana supaya mendapatkan kasih sayang dari teman-teman yang sekarang sedang kita bekerja. Karena boleh jadi Anda kerja, bagi Anda nikmat, bagi orang belum tentu. Karena itu nanti di fikih Quran, di manajemen bisnis dalam fikih Al-Quran, ada pernyataan begini. Ketika Anda sedang mengerjakan sesuatu yang besar, maka boleh jadi di sekeliling Anda pun mengincar hal yang sama yang sedang Anda kerjakan. Dan persaingan itu akan begitu ketat. Turunlah kemudian turunan-turunan yang ada di sekitaran itu. Siapa yang bisa menghentikan sifat iri hati di sekitaran teman-teman yang menginginkan proyek yang sama? Siapa yang bisa menghentikan hal-hal yang buruk yang mungkin menimpa ketika Anda mendapatkan tender yang sedang Anda kerjakan? Jika Anda tidak datang kepada yang punya kuasa lebih dari yang lainnya, maka bagaimana itu bisa dihentikan dalam pekerjaan Anda? Ini fungsinya salat.